Kementerian Kesehatan menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Perkenalkan, nama saya NS Diego Hanggara Escape, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 3, angkatan 3, kelompok 1. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, jabatan perawat ahli pertama. Di instansi saya bekerja, saya ditempatkan di ruangan rawat inap Intermediate Ward Medical. Di sini saya menemukan 3 isu aktual. Yang pertama ialah kurang optimalnya pemberian edukasi risiko jatuh pada penerimaan pasien baru di ruang rawat inap IWM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Faktanya, adanya pasien yang baru masuk tidak terpasang handrail pengaman saat berada di tempat tidur. Isu kedua adalah kurangnya pemberian tentang edukasi cara penggunaan bed otomatis kepada pasien di ruang rawat inap IWM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Faktanya, ditemukannya beberapa pasien yang tidak tahu untuk mengoperasikan bed otomatis untuk menaikkan dan menurunkan posisi kepala. Untuk isu yang ketiga, kurang optimalnya pemberian edukasi kepada pasien baru tentang 6 langkah cuci tangan yang benar di ruang rawat inap IWM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Faktanya, ditemukannya pasien selama dirawat tidak mengerti tentang 6 langkah cuci tangan yang benar. Sebuah isu kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan memberikan dampak. Untuk dampak dari 3 isu tersebut ialah, untuk isu yang pertama, dampak yang bisa terjadi terkait isu ini adalah pasien bisa jatuh di saat tidur dan mengurangi mutu rumah sakit tentang tataran keselamatan pasien. Untuk isu nomor 2, dampaknya terbuangnya waktu dan tenaga perawat untuk menjelaskan cara menggunakan bed otomatis di saat ada pekerjaan yang lebih crowded atau prioritas. Untuk isu yang ketiga, meningkatnya penularan infeksi penyakit, terutama penularan penyakit melalui tangan, dan ini akan mempengaruhi mutu rumah sakit tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Setelah mengidentifikasi 3 isu di atas tersebut, saya menggunakan teknik analisis USG, yaitu U, di mana urgensi yang artinya mengukur tingkat kegawatan isu tersebut. S, seriousness, untuk mengukur tingkat keseriusan isu tersebut. Dan growth, untuk mengukur tingkat perkembangan atau pertumbuhannya isu tersebut. Berdasarkan analisis isu di atas yang bersifat mendesak dan berdampak buruk jika tidak ditangani, yaitu isu kurang optimalnya pemberian edukasi kepada pasien baru tentang 6 langkah cuci tangan yang benar kepada pasien di ruang rawat inap IWM Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Selanjutnya yaitu mencari akar masalah atau penyebab dari isu kurang optimalnya pemberian edukasi kepada pasien baru tentang 6 langkah cuci tangan yang benar kepada pasien di ruang rawat inap. Di sini saya menggunakan fishbone diagram. Saya menemukan 4 faktor, yaitu faktor pertama, faktor lingkungan. Kurangnya arahan dari teman saat bekerja, belum adanya panduan cara edukasi yang benar. Yang kedua, faktor manusia. Belum berjalannya monitoring dan evaluasi. Kurangnya kepedulian pasien dalam menerima edukasi. Faktor ketiga, material. Belum adanya media edukasi yang simpel dan menarik. Faktor keempat, tidak efektifnya edukasi hanya dengan ceramah.
Setelah menemukan akar masalah atau penyebab dari masalah isu tersebut, langkah terakhir yaitu mengusulkan gagasan kreatif atau penyelesaian masalah dari isu tersebut. Di sini saya menemukan 5 gagasan kreatif, yaitu 1. Membuat media pembelajaran lembar balik saat melakukan edukasi. 2. Melakukan edukasi sambil mempraktikannya langsung. 3. Memberikan gambaran dampak terburuk dari materi edukasi kalau tidak dilakukan. 4. Melakukan evaluasi dari edukasi yang telah dilakukan minimal 1 kali 24 jam. 5. Melakukan atau mensosialisasikan cara edukasi yang benar. Sekian video singkat dari saya ucapkan terima kasih. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.